Baik, di video kali ini kita akan membahas mengenai latihan-latihan soal vektor. Jadi pada video-video sebelumnya kita sudah membahas materi mengenai vektor dan kita akan memperdalam lagi mengenai latihan-latihan vektor. Oke, lanjut saja kita ke soal yang pertama. Di sini ada vektor A 12i ditambah 4j dan vektor B negatif 3i ditambah 8j. Nilai dari besar A vektor A ditambah vektor B adalah Jadi di sini penjumlahan vektor teman-teman yang dimana nilai vektornya itu memiliki vektor satuan. Ada I dan J ya. Jadi caranya adalah ini tinggal kita jumlahkan yang nilai vektor satuannya yang sama teman-teman ya. Jadi di sini 12i ditambah 4j ya. Ini untuk vektor A, ini dijumlahkan dengan vektor B, negatif 3i ditambah 8j. Oke, jadi kalau untuk penjumlahan atau pengurangan vektor, kita tinggal menyamakan yang vektor satuannya sama teman-teman ya. Di sini kan 12i dengan negatif 3i vektor satuannya sama-sama i. Jadi ini bisa kita jumlahkan langsung gitu. 12i dikurang 3i berarti negatif 9 ya teman-teman ya. Berarti negatif 9. Kenapa? 12 dikurang 3 kan 9 ya. Positif teman-teman ya. 12 dikurang 3 berarti 9 ya, 9i. Kemudian 4 ditambah 8 ya, yang 4j dengan 8j kita jumlahkan. 4 ditambah 8, 12, berarti 12j. Oke. Kemudian untuk menentukan besarnya ya, kalau misalkan ada tanda nilai mutlak seperti ini, berarti yang ditanya itu adalah besarnya. Berarti untuk menentukan besar vektor A ditambah vektor B ya, berarti kita buat seperti ini. Besar vektor A ditambah vektor B ya sama dengan akar dari ya ini 9 i dikuadratkan ditambah 12j dikuadratkan. Oke. Kalau nilai vektor satuan itu i-nya dikuadratkan itu nilainya adalah 1 ya. I dikalikan i ya. I dot i sama dengan 1. Oleh karena itu, ya 9 kali 9, 81, ya. Vektor satuannya tidak perlu kita tulis ya, karena i kuadrat sama dengan 1. Ditambah 12 dikuadratkan. Ya, berarti 144, ya. Kemudian, 144 ditambah 81, ini sama dengan 225. Berapa besar akar 225? Besarnya adalah 15. Jadi, besar nilai dari vektor A ditambah vektor B ini adalah 15, teman-teman. Jadi, jawaban yang benar adalah yang E. Seperti ini ya, teman-teman. Untuk pengurangan, konsepnya juga sama ya. Jadi, kita harus mengurangkan yang nilai vektor satuannya yang sama. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 2. Masih dengan nilai vektor yang sama, tetapi yang ditanyakan adalah berapa besar perkalian dot di antara besar vektor A ditambah vektor B ya. Berarti di sini yang ditanya adalah perkalian dot. Nah, ingat materi kita pada sebelumnya mengenai perkalian dot ya. Oke, di sini untuk mengingat kembali, di sini sudah kita buatkan ya. Mana tahu teman-teman lupa. Untuk perkalian dot, kalau perkaliannya sejenis vektor satuannya, maka nilainya adalah 1. Tetapi jika perkaliannya vektor satuannya itu tidak sejenis seperti yang ini, maka hasilnya adalah 0. Cukup itu saja yang dipahami teman-teman. Pasti kita bisa mengerjakan sejenis apapun soalnya ya. Berarti di sini kita buat dulu 12i ditambah 4j ya. Ini kita kalikan dengan cara perkalian dot terhadap vektor B, negatif 3i ditambah 8j. Di sini ya, kita kalikan langsung saja 12i ya, yang sejenis teman-teman.
Ya, 12i dikalikan 8j ini sudah 0 ya. 4j dikalikan negatif 3i itu sudah pasti 0. 4j dikalikan 8j baru bisa teman-teman ya. 12i dikalikan negatif 3i ini kan hasilnya negatif 36i ya. 12i dikalikan negatif 3i. 12i dikalikan 8j ini udah 0 ya, tidak perlu kita tulis. Kemudian 4j dikalikan negatif 3i ini juga 0, tidak perlu kita tulis. Kemudian 4 dikalikan 8 sama-sama positif ya. 4 kali 8 32. 32 ya. J kuadrat ya. Berarti kan i kali i, berarti sini nilainya 1 ya teman-teman ya. Nilainya 1, yang di sini juga nilainya 1. Karena sesuai dengan apa kita, i dot i nilainya adalah 1. I kali I kan, I dot I nilainya 1, J dot J nilainya 1. Kemudian negatif 36 ditambah 32. Hasilnya adalah negatif 4. Oleh karena itu, besar perkalian dari vektor A dot vektor B adalah negatif 4. Ya, seperti ini ya teman-teman ya. Pemahamannya benar-benar harus dikuasai. Oke. Kemudian bagaimana jika kita buat dalam vektor perkalian silang ya. Perkalian silang atau perkalian cross. Oke. Teman-teman, bagi yang lupa ya, di sini sudah kita buatkan ini ya. I cross J itu hasilnya adalah K. J cross K adalah I. K cross I adalah J ya. Kalau dibalik yang ini J cross I adalah negatif K, I cross K adalah negatif J, K cross J sama dengan negatif I. Bagaimana ini bisa datang? Ya, ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Jadi bagi teman-teman yang belum paham, silahkan cek pada video sebelumnya. Di sini kita tinggal hanya membahas soal-soalnya saja. Oke, kita langsung dari vektor A. 8i ditambah 3j ditambah 2k. Oke, ini untuk vektor A ya teman-teman. Kemudian kita crosskan, kita kali silang dengan vektor B. 7i dikurang 8j ditambah 5k. Oke. Jadi ini kita kalikan satu per satu teman-teman ya. Mulai dari sini ya. 8i dikalikan 7 ya, berarti ini kan 56 ya. 56 i cross i ya. Ini sama dengan 0 ya. Kalau perkalian silang i cross i nilainya adalah 0 ya. Berarti ini 56 dikalikan 0. Kemudian 8i dikalikan negatif 8j ya. Berarti I cross J. Kita lihat teman-teman di sini. I cross J hasilnya adalah K ya. Kemudian 8 ini positif sedangkan 8 yang di sini negatif ya. Berarti di sini dikurang. 8 dikali 8 64. 64. Kemudian I cross J adalah K. Berarti 64K. Oke. Kemudian 8i di-crosskan dengan 5k ya. Sama-sama positif nih, berarti kita tambah 5 kali 8, 40. Kemudian I cross K berapa hasilnya? Kita lihat di sini. I cross K itu adalah negatif J ya. Berarti di sini negatif J. Oke. Kemudian lanjutkan lagi yang ketiga ya. Berarti yang ini 3J. Sama caranya teman-teman, kita kalikan lagi ya. 3 dikalikan 7, di sini positif, kita kasih tambah ya. 3 kali 7 21. 21 J cross I adalah negatif K ya. Berarti di sini kita buat negatif K. Oke. Kemudian yang ini sudah ya. Kemudian tinggal bagian 3J dikalikan 8J ya. Kalau perkalian cross, vektor satuannya sama, itu hasilnya adalah 0 ya. Berarti di sini kita tambahkan 0. Kemudian 3J
cross dengan 5 ya. 3 kali 5, 15 ya. Di sini kita buat saja 15. Kemudian J cross K adalah I ya. Berarti di sini kita kasih vektor satuannya I. Kemudian 2K lagi teman-teman ya. Oke, 2 dikalikan 7 14. Kemudian K cross I ya. Di sini K dengan I perkaliannya. K cross I adalah hasilnya J, berarti di sini 14J. Kemudian 2K dikalikan 8J ya, negatif 8J. Di sini ada tanda kurang ya. 2 kali 8 16, berarti di sini dikurang 16 ya. K cross J adalah negatif I ya. Berarti di sini kita buat negatif I ya. Di sini 16 ya. Ini terlalu apa kali 16? Bentar teman-teman, biar tidak salah apa teman-teman. Di sini kita perbaiki. Berarti yang sini tadi negatif 16 ya. 2 dikalikan 8 16. Kemudian vektor satuannya ketika kita crosskan hasilnya adalah negatif I. Kemudian 2K di-crosskan dengan 5K, itu hasilnya adalah 0 ya. Setelah kita buat seperti ini teman-teman, tinggal kita susun ya. Tadi kan ada tanda negatif dari vektor satuannya, kita kalikan ke dalam gitu teman-teman. Di sini negatif 64K, kita buat tetap ya negatif. Yang ini udah 5 kali 6 kali 0, tidak perlu kita tulis. Negatif 64K. Oke. Kemudian negatif J dikalikan 40, berarti di sini kurang ya, negatif 40J. Kemudian yang ini juga sama teman-teman ya, negatif K ya dikalikan positif 21 menjadi tanda negatif ya, 21K. Yang nolnya tidak perlu kita tulis, yang ini 15I ya, ditambah 15I. Kemudian di sini tetap sama juga, ditambah 14J. Kemudian yang di sini negatif 16 dikalikan negatif I, negatif dikalikan negatif kan positif ya, positif 16I. Oke. Yang ini tidak perlu kita tulis. Nah, kemudian kita tinggal menjumlahkan ya, yang vektor satuannya sama teman-teman ya. Kita sesuaikan dengan vektor satuan IJK. Mulai dari I dulu, baru J, baru K ya. Yang I dulu kita jumlahkan teman-teman. Di sini ada 15I dengan 16I. Ya, sama-sama positif. Berarti kita jumlahkan 16 ditambah 15 adalah 31. Berarti kan 31I. Ya. Kemudian setelah I, J ya. J di sini ada negatif 40. Kemudian ada 14 ya. Negatif 40 ditambah 14 ya. Berarti di sini akan berkurang negatifnya. Berarti berkurangnya sebesar 26 ya teman-teman, 26. Tetapi di sini tandanya adalah negatif 26J. Oke, kemudian setelah J baru kita jumlahkan yang bagian yang K ya. Yang K di sini ada negatif 64K dan negatif 21K. Di sini kalau kita jumlahkan, karena di sini sama-sama negatif, berarti dia berjumlah ya teman-teman ya. Kita jumlahkan negatifnya. Ya. 4 tambah 1, 5. 6 tambah 2, 8. Berarti negatif 85K. Berarti nilai dari vektor A cross vektor B ini teman-teman. 31I dikurang 26J dikurang 85K. Makanya jawaban yang benar adalah yang D. Jadi cukup simpel ya teman-teman pengerjaannya. Kita tinggal paham konsep yang di sini. Ya, pada perkalian cross, jika vektor satuannya yang sama, I cross I ya, sama dengan J cross J sama dengan K cross K, ini hasilnya adalah 0. Pada saat perkalian cross atau perkalian silang. Dan ini sudah kita bahas pada video sebelumnya. Oke, next kita lanjut ke soal yang nomor 4 ya.
Di sini ada 3 buah vektor A, B, dan C memiliki arah dan besar seperti pada gambar berikut. Ya. Jadi di sini kita disuruh untuk menentukan kira-kira dari gambar ini ya. Berapa sih besar vektornya ya? Apakah ini A ditambah B dikurang C atau bagaimana, kan seperti itu ya. Kita mulai dari A, kemudian C, kemudian B. Kita perhatikan titik tangkap sama ujung vektornya, teman-teman, ya. Kita lihat di sini semuanya itu sesuai dengan alur pada konsep vektor, ya. Titik tangkap kemudian ujung vektor. Kalau kita perhatikan di sini, ini semuanya adalah penjumlahan, ya. Kita mulai dari yang A, kemudian di sini ditemu titik tangkap, bukan ujung vektornya ya. Kemudian C-nya ke atas, berarti A ditambah C. Oke. Kemudian B, ya berarti A ditambah C ditambah B. Sama dengan 0, teman-teman. Makanya di sini jawaban yang tepat itu adalah yang C, ya, yang C. Jadi ini sudah kita bahas pada materi sebelumnya mengenai vektor. Jadi bagi teman-teman yang belum paham silahkan dilihat ya pada materi mengenai vektor ya, vektor poligon namanya, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal yang nomor 5. Di antara gambar berikut yang menunjukkan besar vektor B ditambah C dikurang A adalah, yang ini artinya seperti ini, teman-teman. B ditambah C dikurang A sama dengan 0. Oke, jadi satu persatu kita coba cek, teman-teman, mulai dari yang bagian A. Yang A di sini ujung vektornya semua saling menangkap titik tangkapnya ya. Titik tangkapnya menangkap ujung vektor semuanya ya. A kemudian ke C kemudian ke B. Maka ini dijumlahkan semuanya, teman-teman. A ditambah C ditambah B sama dengan 0. Berarti yang bagian A ini bukan ya. Kemudian yang B, kita perhatikan berarti di sini titik tangkapnya ya. Ini titik tangkapnya, kemudian bergerak ke B. Di sini ujung vektor dan setelah ujung vektor titik tangkap lagi, teman-teman ya. Berarti di sini B positif, C-nya positif ya. Berarti B ditambah C, sementara yang A ini adalah negatif. A sama dengan 0. Berarti yang jawaban yang benar itu adalah yang B, teman-teman ya, yang sesuai. Oke. Bagian C-nya coba kita bahas. Yang di sini titik tangkapnya ya. Kemudian di sini ujung vektor ya. Setelah ujung vektor ini dijumpai titik tangkap lagi. Sementara B ini ujung vektornya yang dijumpai bukan titik tangkap, melainkan ujung vektor dari C. Oleh karena itu yang C ini adalah A ditambah C dikurang B sama dengan 0. Kemudian yang D ini sama dengan bagian yang A ya, teman-teman. Ujung vektornya itu saling menangkap titik tangkap ya. Ya, ini ke sini, ini ke sini. Oh, berarti ini A ditambah B dikurang C ya, teman-teman ya. Di sini titik tangkapnya. Kemudian di sini ujung vektornya. Kemudian ujung vektor A, ini A positif ya. Ujung vektor A ini menangkap titik tangkap dari vektor B. Berarti A ditambah B. Kemudian C-nya negatif ya, dikurang C sama dengan 0. Kemudian yang untuk E ya, kita perhatikan di sini titik tangkapnya ya. Kemudian si C ini menangkap vektor A, berarti di sini A positif ditambah C dikurang B ya, sama dengan 0. Jadi bagi teman-teman yang belum paham mengenai arah-arah vektor seperti ini, coba lihat video kita yang sebelumnya yang sudah kita membahas mengenai vektor. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B ya, teman-teman. Oke, next kita lanjut ke soal berikutnya. Di sini ada seorang anak berjalan ke timur sejauh 40 meter ya, berarti ke timur. Kita gambarkan, teman-teman, biar kita paham. Timur itu kan dia ke kanan ya, sejauh 40 meter.
Kemudian berbelok ya, di sini teman berbelok ya. Kemudian berbelok ke timur laut. Ke timur laut tuh dia agak condong ke arah utara, tetapi tidak lurus ya teman-teman. Ke timur laut dengan sudut 37 derajat. Berarti di sini sudutnya 37 derajat. Terhadap horizontal ya, sejauh 100 meter. Berarti ini sejauh 100 meter. Kemudian ke utara, kemudian itu bergerak ke utara teman-teman. Ke utara sejauh 100 meter. Besar perpindahan anak tersebut adalah, berarti kan besar perpindahan ini itu sama dengan kayak resultannya teman-teman. Oke. Jadi cara yang mudah adalah kita tinggal membuat diagram kartesiusnya teman-teman ya. Diagram kartesius itu yang sudah kita pelajari, kita menggunakan sumbu 2 dimensi, sumbu X dengan sumbu Y. Ya. Yang 40 ini dia akan bergerak ke kanan ya, ke arah sumbu X. Berarti di sini kita buat Oke, ke kanan atau ke timur sejauh 40. Kemudian ke timur laut di tengah-tengahnya teman ya, ada sudutnya sebesar 37 derajat. Kemudian besarnya adalah 100. Kemudian ke utara kan ke arah sumbu Y ya. Ke arah sumbu Y itu sebesar 100. Jadi yang ditanya adalah besar perpindahannya. Berarti disama saja, itu yang ditanya adalah resultannya. Jadi kalau soal yang seperti ini teman, ya kita tinggal mencari besar gaya yang bekerja pada sumbu X, Fx-nya berapa, Fy-nya berapa ya. Fx-nya di sini ada 40, kemudian ini 100 ke bawah, berarti kan dekat ya, berarti ini kan nilainya cos 40 ditambah 100 cos 37. Nah, di sini untuk nilai sin dan cos teman-teman jangan sampai lupa ya. Sin 37 berapa, cos 37 berapa. Berarti di sini 40 ditambah 100 cos 37 ini adalah 4/5. 100 dibagi 5 ini adalah 20. 20 dikalikan 4, 80. 80 ditambah 40 sama dengan 120. Oke, kemudian kita cari komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y. Oke, berarti di sini kan ada 100 dengan 100 terhadap sumbu Y ya, sin teman-teman. Berarti 100 ditambah 100 sin 37 sama dengan 100 ditambah 100 sin 37 ini adalah 3/5 ya. 100 dibagi 5 20. 20 dikalikan 3 adalah 60 ya. 60 ditambah 100 sama dengan 160. Kemudian untuk menentukan resultannya ya, berarti resultan sama dengan besar komponen yang bekerja pada sumbu X dikuadratkan ditambah besar gaya yang bekerja pada komponen sumbu Y dikuadratkan. Jadi jangan sampai lupa teman-teman materi kita yang sebelumnya. Ya. Kemudian Fx-nya adalah 120 ya, 120 dikuadratkan ditambah Fy-nya adalah 160 dikuadratkan ya. 12 dikuadratkan ini kan 144 teman-teman ya, berarti kan 144. Kemudian di sini ada nolnya 2. Nah, ditambah 16 dikuadratkan 256. Nah, 256. Di sini nolnya ada 2. Ini kalau kita jumlahkan hasilnya adalah 40.000. Akar dari 40.000 adalah 200. Jadi jawabannya adalah besar perpindahan anak sebesar 200 meter. Oleh karena itu jawaban yang benar adalah yang B. Jadi seperti ini ya teman-teman caranya untuk mengerjakan soal dalam bentuk cerita yang berhubungan mengenai vektor. Oke, kita ke soal berikutnya, soal yang nomor 7 atau soal yang terakhir dalam pembahasan kita kali ini. Di sini ada resultan ketiga gaya dari vektor ya, pada di bawah ini berapakah besar resultannya. Oke,
Caranya sama yang seperti tadi ya teman-teman. Kita harus mencari besar komponen gaya yang bekerja pada masing-masing sumbu ya, sumbu X dengan sumbu Y. Oke. Kita mulai dari komponen gaya yang bekerja pada sumbu Y terlebih dahulu. Sumbu X ya teman-teman. Kita mulai dari sumbu X saja. Di sini kita mulai dari sumbu X. Oke. Di sini ada F1X ya. Kemudian ini kalau kita tarik ke bawah, berarti yang ini adalah F2X. Oke. Kemudian kalau ini kita tarik ke sini, ini merupakan F2Y-nya. Yang untuk F3X-nya kita tarik ke arah sumbu X ya, berarti di sini F3X-nya. Kemudian kalau kita tarik ke arah sumbu Y, berarti ini adalah F3Y-nya. Oke, setelah kita gambarkan gaya-gaya komponen yang bekerja pada masing-masing sumbu, kita tinggal menyelesaikannya saja teman-teman. Kita mulai dari sumbu X ya. F1 berada pada sumbu X positif sebelah kanan ya, berarti sama dengan 20 ya. Positif tandanya teman-teman. Kemudian F2X ya berada pada sumbu X negatif di sini nih. Nah, kita tulis dulu tanda negatifnya teman-teman. Kemudian 20. Oke, di sini kan dekatnya dia terhadap sumbu Y, sementara jauhnya terhadap sumbu X. Berarti F2X ini adalah sin ya. 20 sin 30. Oke. Kemudian yang untuk F3-nya juga sama ya, berada pada sumbu X negatif, berarti di sini dikurang 24 ya. Sudutnya lebih dekat terhadap sumbu Y. Kalau dekat cos, kalau jauh berarti sin ya, berarti sama 24 sin 30. Oke, berarti sin tinggal kita selesaikan, 20 dikurang 20 sin 30 ini adalah setengah. Dikurang 24 sin 30 adalah setengah. Sama dengan 20 dikurang 20 dibagi 2, 10. Dikurang 24 dibagi 2, ini adalah 12. Ya. 20 dikurang 10, ya. Ini adalah 10. 10 dikurang negatif 12 adalah negatif 2 ya teman-teman. Berarti di sini besar komponen gaya yang bekerja pada sumbu X adalah negatif 2 Newton. Kemudian kita mencari lagi gaya yang bekerja pada komponen sumbu Y. F1-nya ini tidak ada gaya yang bekerja pada sumbu Y, sehingga F1-nya ini adalah 0 ya. Yang F2 ditambah ya, karena di sini berada pada sumbu Y positif ya, 20 cos 30 ditambah yang F3Y-nya negatif ya teman-teman, berada pada sumbu Y negatif. Dikurang, berarti di sini tandanya dikurang ya. Berarti di sini dikurang 24 cos 30. Oke. Ini tinggal kita selesaikan teman-teman. 20 cos 30 ini kan setengah akar 3 dikurang 24 cos 30 sama ya, setengah akar 3. 20 dibagi 2 adalah 10 ya, 10 akar 3 dikurang 12 akar 3. 10 dikurang 12 adalah negatif 2, akar 3-nya tetap ya teman-teman. Oke, berarti untuk menentukan nilai resultannya berarti tinggal kita kuadratkan ya. Besar Fx dikuadratkan ditambah Fy dikuadratkan. Berarti di sini kita selesaikan, Fx-nya tadi negatif 2. Negatif 2 dikuadratkan ditambah negatif 2 akar 3 dikuadratkan ya. Sama dengan akar negatif 2 dikuadratkan adalah 4. Ditambah 2 negatif 2 dikuadratkan adalah 4. 3 kuadrat di sini tetap 3 ya. Karena kan akar 3 dikuadratkan itu adalah 3. Oke, 4 dikalikan 3.
sama dengan 4 ditambah 3 kali 4 berapa teman-teman? 12. 12 ditambah 4 sama dengan akar 16. Akar 16 berapa teman-teman? Iya, 4 Newton. Sehingga jawaban yang benar adalah yang B. Oke, jadi inilah teman-teman latihan mengenai vektor agar teman-teman bisa berlatih lagi mengenai pemahaman mengenai soal vektor. Oke, cukup sekian video kita kali ini. Terima kasih. Boots and a sexy body full of tats. Baby's bad, oh baby's hella bad. After her there ain't no coming back. Wanna take a run at that. I think she's feeling me. Turn it up a few degrees. My imagination of her body gets the best of me.